Taufan di sini. Dan di tengah-tengah kita ada satu orang nih, siapakah dia gitu ya. Dan tadi kita udah nyebarin flyernya di sosmed, jadi teman-teman mungkin udah tahu, tapi mungkin ada beberapa juga yang nggak tahu nih, Van, karena mungkin nggak main sosmed gitu ya. Sampai zaman sekarang nggak ada yang nggak main sosmed, mungkin kali karena kesibukan. Mungkin sibuk karena main perasaan ya. Aduh, baru dimulai sudah ngomong. Oke. Tadi lagunya seru banget untuk permulaan acara TikTok pada malam hari ini. Rayuan Pulau Kelapa, salah satu lagu nasional yang ketika dinyanyikan apalagi sama orkestra tuh. Dalam banget, Bos. Sesuai dengan tema pada malam hari ini tentang 17 Agustus Muda Mendunia. Kita juga mau ngucapin selamat ulang tahun ke-76 untuk Republik Indonesia. Republik Indonesia. Tahun Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ada yang sedih nih. Kenapa? Tidak ada lomba kerupuk, Pak. Lomba kerupuk virtual kali ya. Kalau ada. Walaupun ada juga kayaknya gimana ceritanya lomba kerupuk virtual. Iya, nanti kalau ada yang sinyalnya buffering gitu kan susah tuh. Bukan masalah sinyalnya, kerupuknya ditaruh di mana nih kalau virtual? Dia pakai tangan dari belakang juga gak kelihatan kan? Iya, agak sedih sih ya, tapi tahun ini mungkin kita udah mulai terbiasa nih dengan namanya sistem online. Apapun itu kita udah mulai terbiasa. Oke, cukup ya intermezzonya, kita langsung ke tengah kita nih. Siapa sih gue star kita pada malam hari ini? Kita persilahkan dulu untuk perkenalkan diri. Oke. Ada Mr. Teenager Top 10 2021. Silakan. Halo teman-teman sekalian, nama Paris Samandiai. Perkenalkan, saya Kenzo Sawung, Mr. Teen Indonesia Kalimantan Tengah 2021. Oke, panggilannya Kenzo ya. Kenzo. Selamat malam Kenzo. Selamat malam, Kak. Dan Mr. Teenager 2021 berarti ini baru banget diselenggarain. Nah, kalau boleh tahu nih, Mr. Teenager ini bulan kapan sih audisinya? Kan aku dengar audisinya kan online nih. Nah, itu tuh bulan apa sih sampai sekarang kalian udah dilantik ya, bilang gimana nih Pak? Terpilih. Sudah dinobatkan menjadi Mr. Teen. Diksi saya kurang pas ya. Oke. Jadi pas bulan apa nih Kenzo? Jadi untuk audisi online-nya itu dibuka ketika sekitar bulan Februari Kak, awal-awal puasa. Jadi di situ saya boleh sedikit cerita nih ya Kak. Boleh. Jadi awal-awalnya ikut audisi itu ya di tahun kemarinnya diajak oleh seseorang itu. Yuk ikutan Mr. Teen Indonesia. Ini ada ajang kayak gini nih, ada wadah untuk kamu bisa berekspresi, memberikan potensi kamu yang ada gitu. Dan aku coba lihat, wow bagus juga ya ternyata wadah ini, platform ini. Dan tidak langsung semerta-merta aku langsung mau ikut gitu. Okay. Aku mau ikut, tapi aku coba mungkin nanti lain kali aja. Aku merasa aku kurang mampu. Masih ada berbagai pertimbangan pertimbangan. Karena merasa insecure Kak. Ya, karena tahun kemarin luar biasa banget kontestan-kontestannya, peserta-pesertanya ya tinggi, ganteng, smart semuanya ya paket komplit lah. Dan tahun ini dengan memantapkan diri, melihat audisi telah dibuka lagi bulan Februari kemarin, ya puji Tuhan daftar dan terpilih. Sebenarnya Good Look itu emang banyak yang suka, but kalau nggak diimbangin dengan kepintaran ataupun bakat ataupun potensi segala macam lah yang semacamnya, itu juga nggak ada apa-apanya. Dan ternyata Mr. Teenager ini mencari orang-orang yang paket komplit yang tadi Kenzo bilangin. Nggak cuma nampang, tapi smartnya juga, critical thinkingnya juga. Karena kan bisa dibilang mereka juga menjadi salah satu ambassador untuk pemuda. Ini kan namanya juga Mr. Teen kan. Mr. Teen, ada Miss Teenager-nya juga. Ini sekarang Mr. Teen atau Mr. Teenager? Mr. Teen. Mr. Teen. Ya. Awalnya Mr. Teenager ya. Untuk awalnya itu Mr. Teen aja sih Kak. Tetap Mr. Teen. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Ya, untuk kompetisi barunya itu ada Miss Teenager. Oh, yang baru yang Miss Teenager. Miss Teenager. Oke, aku mau tahu nih dari ajang teenager ini sendiri sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan ke masyarakat? Kenapa sampai diadakannya Mr. Teenager ini? Ya, untuk namanya sendiri Mr. Teen ya Kak, remaja gitu. Betul. Usia belasan. Jadi target sasaran itu pemuda-pemudi yang ada di Indonesia gitu. Gimana kami sebagai Mr. Teen Indonesia bisa mengajak anak-anak muda untuk bisa berekspresi dan bisa mewujudkan bisa
gimana ya Kak, bisa mengekspresikan diri, bisa memberikan apa yang mereka mampu, potensi diri mereka itu bisa mereka luapkan dan bisa menginspirasi banyak orang tentunya. Karena memang sebenarnya masalah yang common banget di masyarakat kita, apalagi teman-teman remaja, adik remaja itu biasanya Novia, kalau misalkan pengen berekspresi, pengen mengeluarkan pendapat, ide atau gagasan, seperti yang dibilang sama Kenzo awalnya tadi, awal-awalnya pasti ada rasa insecure. Wah, orang-orangnya luar biasa nih. Si Kenzo juga kan pernah merasakan itu awalnya kan? Tapi kalau menurut aku ya, lain insecure sih, lebih kayak takut dibully oleh teman sendiri. Kan aku nggak munafik di angkatan kita nih biasanya, maybe misalnya kamu pengen nge-show up, kamu nyanyi gitu, kamu upload, ada aja ntar teman yang jadi penyanyi kayak gitu, terus udah di kayak gituin ntar langsung aku hapus akhirnya jadi merasa tidak nyaman kan. Dan ajang-ajang kayak gini tuh perlu sih. Iya, makanya salah satu platform atau tempat untuk teman-teman bisa berkarya dan bisa mengekspresikan dirinya menjadi sebuah hal yang berbeda dan juga bisa jadi motivasi untuk teman-teman semua, salah satunya melalui Mr. Teen ini ya. Mr. Teen. Kemarin kalau boleh diceritain runtutan kegiatannya atau seleksinya itu apa aja, Kenzo? Ya, yang pertama-tama itu ngisi formulir dulu ya Kak, formulir online. Itu ada ngisi nama, tanggal lahir dan semacamnya, dan juga ngisi semacam ya identitas diri ya Kak. Kayak bagaimana kamu merangkum diri kamu dalam dalam satu HVS kayak gitu. Jadi dikirim di sana, dikirim ke pusat, lalu setelah beberapa minggu kemudian baru diberikan email balik ke kita dan baru dinyatakan lolos. Semacam mini essay atau resume gitu ya. Berarti kita harus benar-benar pintar mempresentasikan diri kita dalam satu kertas itu. Karena nggak banyak orang bisa mendeskripsikan dirinya dengan baik. Contoh nih, misalnya Van, kamu orangnya kayak gimana sih? Ya nggak tahu, kamu lihat aja aku kayak gimana. Kan bisa kayak gitu. Sebenarnya yang kita butuhkan itu pertama percaya diri, ya nggak sih? Percaya diri kayak aku tuh orangnya kayak gini kayak gitu. Ada kan kalimat sombong aja dulu. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, maksudnya pede aja dulu. Jangan insecure boleh, tapi di tempat-tempat yang tepat untuk insecure. Contoh, kalau misalkan kalian memang tidak yakin akan kepercayaan diri kalian atau mungkin tingkat kepede kalian agak kurang karena memang kurang pengetahuan, boleh insecure, justru bagus. Jangan menjadi orang yang ibarat kata sotoy, udah kita nggak tahu, tiba-tiba pedenya tinggi kan, tiba-tiba speak up dan ujung-ujungnya yang kita keluarkan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Malu-maluin juga. Iya. Gitu. Karena kalau dari aku ya, insecure itu masih perlu di diri kita. Kalau kita nggak ada insecure, kita nggak bisa upgrade gitu. Betul nggak sih Kenzo? Kenzo sendiri kalau memandang sebuah insecurities sebagai seorang Mr. Teen yang sudah terpilih lah ya, pasti banyak mengalahkan dalam tanda kutip berbagai karakter, berbagai pesaing. Itu kan latar belakangnya beda-beda. Awalnya ketika terpilih kemudian merasakan aku pernah insecure nih, tapi ujung-ujungnya aku terpilih nih. Gimana tuh perasaannya tuh? Jadi ya dari insecure itu aku berusaha untuk mengupgrade diri, karena ya seperti kakak bilang tadi, kita wajib sebenarnya untuk insecure. Jadi ketika kita tahu kekurangan kita, kita tahu kelemahan kita, kita bisa mencari apa sih yang harus kita perbaiki dalam diri kita, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita, dan salah satunya ya mencoba hal baru, mencoba sesuatu yang ingin kita lakukan tanpa memikirkan apa yang akan orang katakan nantinya. Iya. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Iya, betul. Ada yang menarik nih tadi Van. Tadi kan dia bilang yang penjelasan diri dalam satu kertas itu. Yes. Nah, misalkan ya, ini aku penasaran nih. Misalnya mau ikut nih. Aduh. Masih bisa, masih kelihatan tim. Nah, misalnya nih, andai kata aku juri ya, walaupun ya mungkin ada di sini yang tidak setuju ya. Anggap aja. Misalnya aku juri nih. Terus nggak online, maksudnya beneran lomba yang face to face gitu. Terus aku bilang gini, Kenzo, coba dong ceritain diri kamu tuh seperti apa. Kamu bakal ngomong kayak gimana? Describe. Aku penasaran nih sama yang juara satu, gimana sih dia menjelaskan dirinya. Ayo, kayak gimana? Sebagai seorang Mr. Teen yang terpilih 2021, yang Kenzo ungkapin waktu itu aja, it's okay. Jadi perkenalkan, saya Kenzo Sawung. Saya sebenarnya memiliki darah seni yang mengalir dalam diri saya,
karena saya memiliki keluarga yang bergelut di bidang seni dan budaya. Jadi ibu saya salah satu pembuat baju tradisional, ayah saya pembuat alat musik tradisional, dan saya memiliki satu kakak perempuan dan dua kakak laki-laki. Jadi kakak perempuan pertama saya itu dulunya seorang penari tradisional, dan kakak pertama saya yang laki-laki itu pemain musik tradisional, dan kakak ketiga saya yang terakhir dulunya juga penari tradisional, dan saya sendiri sampai sekarang itu menjadi penari tradisional yang ada di Kota Palangkaraya. Dan hal tersebut membuat saya bangga terlahir di Kalimantan Tengah, bisa berkecimpung langsung mempertahankan budaya yang ada dan bisa meluapkannya, mengekspresikannya dalam gerak tubuh seni tari. Nah, tuh kalau teman-teman kita breakdown sedikit ya. Yang paling pertama diangkat dari dirinya pribadi, self exposure ya istilahnya, dia langsung bilang, "Saya lahir dari keluarga yang berdarah seni." Tuh kalau teman-teman itu dia sudah mengeluarkan kelebihan dan keunggulan yang ada di dalam dirinya. Saya lahir dari keluarga yang berdarah seni, itu sudah langsung, oh berarti ini anak nih pengetahuan tentang seninya boleh nih, itu jadi nilai plus juga tuh, ya nggak sih? Secara tidak langsung kayak aku nih seniman kayak gitu kan. Terus ketika aku bisa ini enggak, tadi kan si Kenzo 1 tahun ya sebelum 2020 kan tahu tuh kalau ada Mr. Teen, terus baru ikut 2021. Selama 1 tahun kayaknya aku ngeliat si Kenzo ini mengupgrade skill dia. Yes. Jadi misalnya nanti pas udah di ajang yang bener, maksudnya nggak online lagi, kalau kamu mengklaim diri kamu seniman, kamu bisa apa? Gitu. Akhirnya gue bisa show off nih, ini yang aku bisa gitu. Jadi tidak omdo. Iya, kemarin ada ininya juga kan, ada unjuk bakat atau kreativitas gitu juga nggak sih? Unjuk bakat tari dan lain sebagainya ada juga. Nanti kan. Oh, itu yang untuk pemilihan selanjutnya. Ada nextnya lagi ya? Untuk sebelumnya audisinya itu ada video pendek aja dibuat. Oh, tapi tetap ada unjuk bakat kan? Maksudnya tetap ada nih ya? Ada perkenalan diri dan catwalk aja. Oh, I see. Kalau zaman kita dulu kan lomba-lomba kayak gini tuh identiknya runway doang kan. Misalnya lomba fashion show. Kalau sekarang tuh kayak lomba itu nggak hanya itu doang tuh. Kayak pikiran kita, otak kita tuh dimainin banget di ajang yang kayak gini sekarang. Intelijensi kita juga dimainin di situ. Nah, aku mau nanya tapi agak melenceng dari perlombaan ini, ajang ini. Aku tadi kan ngeliat nih Instagramnya Kenzo gitu ya. Ada yang aku bikin Stalking ya? Iya, stalking ya. Nah, aku tuh lihat foto-foto kamu dipoto ataupun gaya kamu. Di situ aku ngeliat dia ini tipe yang tahu banget angle foto yang tepat. Namanya juga pageant. Nah, tapi tidak semua orang kayak gitu. Ada nih kan Fotogenik istilahnya. fotogenik, ya betul. Karena nih kebanyakan cowok itu cakep aslinya dibanding fotonya. Oh iya. Maksudnya mereka tuh nggak bisa memaksimalkan kayak apa namanya diri dia yang sebenarnya di foto. Sedangkan kalau kalian lihat Kenzo sama yang fotonya itu sama, tapi dia benar-benar bisa mempresentasikan diri dia dalam satu foto. Nah, tuh tips and triknya kayak gimana sih? Aku pengen tahu, aku tuh pengen walaupun aku kayak gini, tapi aku pengen kayak di foto. Kayak gini tuh gimana sih? Jangan. Ya kayak di foto tadi, Jadi kayak kelihatan berkarisma kayak gitu. Auranya keluar lah ya. Nah, itu iya bener auranya. Aku bisa sih kayak gak banyak orang bisa ngeluarin aura dalam satu foto. Tapi di situ bisa, mohon maaf ya, aku tuh suka foto jadi aku kepo gitu ya. Nah, gimana tuh Kenzo? Ya, mungkin yang pertama-tama itu pede dulu sih Kak. Pede. Aku pede sebenarnya loh. Tapi gak keluar loh karisma itu, kenapa ya? Ada expector berarti ya di belakangnya ya. Saya pede loh. Monyong-monyong saya Bukan pede. lagi. Juling-juling pede saya. Tapi gak bisa kayak gitu. Terus apa lagi? Ya, harus pede dulu, dan juga tentunya ada kakak kita itu pengarah gayanya. Oh, Bagaimana iya, harus iya. harus bergaya di depan kamera. Baiknya kayak gimana? Kamu senyumnya digedein, senyumnya dikecilin kayak gitu. Kelihatan giginya. Karena kita juga fotonya bukan selfie ya. Iya. Kebetulan ada fotografer, jadi kita nggak bisa ngelihat wajah kita itu di frame gimana bagusnya. Tentu itu pentingnya pengarah ya. Itu nggak punya Berarti aku perlu itu cari kan. pengarah. Aduh. Nanti aku yang ngarahin. Aduh, kamu ngarahin pasti kayak gini. Terus gimana lagi? Ya, juga tentunya bisa berlatih di Berlatih. kaca. Ya, kira-kira aku nih wajahnya bagusannya hadap kiri atau hadap kanan atau tengah aja atau kayak gimana. Pose juga ala ya. iya, pose juga. Jadi ketika kita sudah berlatih dan sudah berhadapan dengan kamera dan fotografer, jadi kita tahu nih, oh aku
aku harus begini, aku harus seperti ini, dan aku harus bergaya seperti ini. Nggak mati gaya ya istilahnya. Tapi Biasanya itu banyak mati mengenai gaya. angle kan ibaratnya aku tahu nih angleku yang mana. Cuman karena kebanyakan ya, karena orang tahu angle-nya bagusnya mana, dia tuh kayak nggak bisa memaksimalkan potensi angle dia yang lain. Jadi mau fotonya ada misalnya hadap kiri terus hadap kanan, terus cewek-cewek kan kebanyakan kayak gitu. Aku di sini aja, angle aku di sini kayak gitu. Lebih kelihatan kurus dari sedangkan sini. si Kenzo kan aku lihat fotonya ada hadap kanan, hadap kiri, hadap depan. Itu kayak gimana? Maksudnya kayak mohon maaf nih ya agak melenceng. Oke. Langsung, mau tahu selesai pertanyaan dia nggak? Udah bawa Andri lahir kan gitu. Oh gitu. Mana sih kamu? Aku tuh pengen berkarisma tahu, Van. Generik tapi bisa dibilang itu auranya udah muncul. Emang ada beberapa ya. Kalau misalkan bisa dibilang born to be a pigeon. Maksudnya memang dia tuh udah bagus aja gitu tampangnya ketika di foto tuh cakep aja, manis aja tuh ada tuh beberapa yang kayak gitu. Ada juga yang memang karena dia mungkin dia tuh bagus sebenarnya di foto, cuman dia masih belum bisa memaksimalkan yang mana nih bagus ya, muka kayak gini angle-nya bagus nggak ya? Dia masih perlu bimbingan si pengarah gaya tadi atau apapun itulah ya. Ada juga mungkin yang memang dia udah di samping terlahir sebagai seorang pageant memang sudah bagus, fotogenik aja gitu. Ada juga dia yang tahu terus dia maksimalkan lagi. Kayaknya mungkin Kenzo nih yang dua-duanya itu tuh udahlah terlahir sebagai bisa dibilang good looking lah ya. Terus kemudian dia tahu cara memaksimalkan, jadi akhirnya di combine tuh kayaknya. Yang pasti tadi yang PD itu juga sih. PD itu penting. Soalnya aduh, hai. Gimana nih? Kayaknya aku bisa ntar kalau photoshoot ajak aku ya. Aku mau diarahin. Curi-curi kayak gini ilmunya. gitu ya. Gitu. Aku pokoknya nggak mau kalau Topan yang ngarahin. Karena udah pasti hasilnya akan negatif. Gaya-gayanya. Negatif ya, makin amburadul saya. Tapi balik lagi ke pemilihan Mr. Teen 2021. Awal mula diadain Mr. Teen atau ini yang awal Mr. ya, karena Miss baru ya tahun 2021 ini ya. Mr. Teen awal mula diadain tahun berapa sih, Kenzo? Kalau tidak salah itu tahun 2013. 2013. Wih, lama ya. Kita agak ini ya kurang pengetahuan. 2013 aku boro-boro tahu soal Mr. Teen dan kawan-kawan. 2013 aku masih kelas berapa ya? Masih SMP aku. Aku jadi kakak tingkat kamu. Tapi Mr. Teen itu usianya dari berapa ke berapa, ada nggak sih? Batasan usia pastilah ya, karena teen kan. Untuk batas usia itu sekitar 15 tahun sampai 19 tahun. Oh, sih 19 tahun masih bisa. Kalau 19 tahun 2 hari boleh nggak? 19 tahun 2 hari 2 jam sama 30 menit. Bisa nggak tuh? Bisa. Oh masih bisa, Pak. Bisa. Mentok-mentok 20 kan. Makanya maksa ya 20. Tapi tetap agak kayaknya aku yang paling tua dari sini. Ya sekarang umur berapa nih? 15 gitu-gitu. Halo Kak gitu ya. Nah, kalian kan udah kepilih. Kok kalian kan aku belum nongol. Nah, kamu kan udah kepilih nih jadi Mr. Teen untuk mewakili Kalteng ke nasional kan nanti nih. Desember ya nggak sih? Iya. Nah, Akhir tahun ya? akhir tahun. Nah, dari yang kalian kepilih ini ada nggak sih kayak karantina atau pelatihan yang diadakan dari penyelenggara gitu? Preparation dari sekarang ada? Ada. Ya. Dari pihak Mr. Teen dan The Platinum Skill memberikan kita sebagai grand finalis itu pelatihan setiap minggunya Kak. Jadi kami dibekali sebelum karantina berlangsung. Jadi semua kontestan memiliki bekal yang sama dari The Platinum Skill, memiliki kompeten yang sama yang diberikan dari sana, dan sehingga ketika karantina nanti semuanya siap untuk bersaing. Semua provinsi sama tuh ya kadarnya. Ibarat kata ketika karantina di nasional gelasnya udah sama-sama terisi nih, nggak lagi yang dari Kalimantan terisinya setengah, dari DKI Jakarta terisinya full. Betul. Sama ya. Dan PD itu dibekali dengan persiapan sih. Kita tuh bakal PD kalau kita tuh emang udah punya bekal. Tapi kalau PD tanpa bekal tuh jatuhnya kayak tadi ya Pak Soto ya. Sama aja berangkat perang tapi nggak bawa peluru, gimana sih? Mau ngapain ketika perang? Nah kalau dari kamu sendiri selama pelatihan itu hal baru yang kamu pelajarin apa sih? Yang sebelumnya kamu belum pernah terus akhirnya. Udah mulai pelatihannya? Sudah mulai Ya? Dari jauh-jauh hari banget. Iya dong, kan prepare buat Kalteng nih Pak. Gimana Kenzo? Ya, tentunya banyak sekali yang baru aku pelajari dari bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bertutur kata, bagaimana caranya membangun PD gitu Kak. Dan juga melatih kita bagaimana cara hidup sehat dari The Platinum Skill. Aduh, yang terakhir itu yang anak muda sekarang susah ya
apa namanya mengaplikasikannya, pengennya pandemi ya? pengennya bugar tapi masih jam 6 tidur lagi ya. Itu tadi barusan kebiasaan Onov ya. Aduh. Sama saya juga. Itu yang harus, berarti kita harus ikut ini. Nggak bisa ya? Nggak bisa Bu. Udah lewat ya. Udah diri ya. Lupa saya Bisa Pak. sih, bisa. Mister Bisa, sama bisa Miss ditolak. lansia ya, lebih ke Aduh. lansia. Mau lansia. Kalau lansia kita nanti nunggunya di depan bank setiap akhir bulan ya. Nah, Kenzo, iya, enggak Pensiun dong. Jangan lansia. Nah, kalau dari Kenzo sendiri, dari pihak kampus ada nggak, maksudnya dukungan buat kamu atau belum nih dari pihak kampus? Baik moral, material, ada. Ya selama ini sudah ada dukungan Kak, seperti ucapan Go Kalteng gitu, Go Kenzo, pokoknya ucapan semangat sudah mereka berikan kepada aku untuk bisa mewakili Kalimantan Tengah dari Mr. Tin. Jadi mau supporter, Vi. Go Kalteng, go Kalteng, go. Nggak boleh. Terus bapak dekannya lagi kayak gitu kalau salah ya enggak ya? Kata bapak dekannya, saya boleh lah ikut nih. Boleh lah Pak, asalkan bisa disponsorin nggak apa-apa gitu ya. Harapannya sih banyak yang dukung ya buat mereka, karena ini kan juga Kalteng buat dari Kalteng go nasional kan. Kalteng punya loh, didukung loh provinsi kita loh. Dan kita pengen ngasih tahu juga ke daerah-daerah lain kalau Kalteng punya nih yang apa namanya yang banyak potensinya. Karena kan tidak munafik, kita tuh selama ini sebenarnya banyak banget pemuda yang berpotensi tapi tidak punya wadah. Ya. Dan harapannya salah satunya itu ya. Ini wadahnya bisa membuka mata teman-teman supaya bisa apa ya namanya? Lebih mengekspresikan dirinya. Ya, betul sekali. Di ajang Seperti nasional itu. juga internasional nanti. Ini setelah nasional nih, ada internasionalnya nggak? Iya ada. Ada. Ya. Seru. Iya sih bener. Seru tuh. Nah, apa kita udah nggak ada ya? Mentok-mentok lomba gambar. Ada. Mister Global sama Miss Iya. Global ada tuh. Sekalipun ada, kayaknya saya gak bisa. Anda tahu kan Tapi alasannya? sorry, Miss Global ada nggak sih ya? Mister Global ada. Miss Global nanti kita tanya deh ya. Iya, sama pakarnya. Iya, betul. Tapi sebelum kita lanjut lagi, karena setelah ini kita punya Miss Teen-nya ya, Miss Teenager, yaitu Keisha. But before kita bincang-bincang dengan Keisha, kita mau jeda pariwara dulu. Oke, kita kenalan dulu nih dengan Miss Teenager. Kalau Miss Teenager ya, Teenager. Yeah. Miss Teenager. Oke, silakan Miss Teenager, boleh memperkenalkan diri Anda ke teman-teman kita. Halo, perkenalkan saya Keisha Sagita, Miss Teenager dari Kalimantan Tengah 2021. Oke, panggilannya Keisha. Keisha. Nah, kalau tadi kan ada Mister ini, ada Miss-nya, versi ceweknya yang Versi ceweknya. katanya nih baru terselenggara tahun 2021. Berarti bisa dibilang Keisha itu adalah the first Miss Teenager 2021 di Kalimantan Tengah ya nggak sih? Iya. Di Indonesia atau di Kalimantan Tengah yang baru? Di Indonesia bahkan ya? Di Indonesia. Ih, keren. Tuh tadi nanya sama siapa? Ada di sini kan ada seniornya. Oh, Nanti ada. kita bawain friend juga kali ya nanti. Iya boleh, nanti dia nangis katanya kalau nggak masuk. Nah, Keisha untuk masuk daftar menjadi Miss Teenager sama nggak sih step-stepnya dengan Kenzo? Kurang lebih sama. Kurang lebih Iya. sama. Berarti ada yang beda ya, ada beberapa part mungkin yang karena cewek jadi mungkin syarat persyaratannya agak dibedain sama yang cowok gitu nggak sih? Kalau soalnya kan Miss Teenager sama Mr. Teen ini berkolaborasi, jadi hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama Iya. ya. Bisa dibilang 11-12 lah sama. Yang beda cuman satunya Mister, satunya Miss. Iya, aku juga tahu itu. Nah, Keisha tahu nggak sih waktu daftar berapa orang yang daftar, tahu nggak? Kurang tahu karena Keisha pertama yang daftar. Oke, berarti nanti kita nanya sama si ini ya, si kakek ya. enggak. Ampun ya Ji. Nanti kita nanya sama si kalau tadi Mister, Miss, nanti ada masternya. Master. Ada Oke, masternya. Master teenager ya berarti ya Iya. sebutannya ya. Nah, Tetap teenagernya nggak mau hilang. Iya, boleh. Masternya doang yang di-upgrade. Kalau dari Keisha sendiri, tadi kan kalau Kenzo dia nari. Nah, kalau di Keisha waktu video bakat ya, ada video bakat atau apa tuh? Kalau Miss Teen masih belum. Oh, masih belum. Iya, masih belum. Soalnya yang dipilih Misternya dulu. Oh, I baru see. Miss Teen-nya. Oh gitu. Iya. Tapi yang unjuk bakat nanti baru maksudnya ditampilin pas di Akan nasional. ada nggak sih? Iya,
Bakal ada, ada bakal ya? ada. Nah, kalau dari Miss Teenager video yang diupload apa aja tuh kalau boleh tahu? Miss Teenager unjuk bakatnya. Mm-mm. Unjuk bakatnya bisa nari, bisa nyanyi, bisa acting. Apapun itulah ya bakat Iya. yang kalian punya bisa Tadi ditampilkan. Keisha ikut, maksudnya bikin gitu juga? Iya, Apa? wajib. Bikin Pasti apa? dong. Kayaknya bikin nari. Bikin nari. Iya. Tadi kan si Kenzo ada yang kayak video perkenalan, video apa tadi tuh? Pokoknya Memperkenalkan diri. Iya, sama ada banyak maksudnya. video yang diupload ada berapa sih kalau boleh tahu? Untuk saat ini masih belum tahu. Mm-mm. Tapi yang wajib itu perkenalan diri sih. Yang waktu daftar kemarin perkenalan diri aja. Kalau video belum. Oh, belum. Nah, belum. nextnya nanti di Iya. nasional. Tapi Keisha nih, kalau aku tadi ada ngobrol off air ya sama Keisha tuh ternyata masih muda banget tau gak sih? Iya. Masih kelas 1 SMA. Benar-benar the real teenager. The real Pak. teenagers. Masih ABG ya. Kelas 1 SMA tuh berapa sih usianya ya? Kamu usia berapa sih Keisha? 15 tahun. 15 tahun loh udah terjun ke dunia pageant. Masih panjang nih karirnya ke depan. Apalagi kalau dipupuk sejak dini, pasti udah mantep tuh ntar gedenya. Pasti goalsnya yang itulah. Kita nggak boleh sebut merek, Pak. Miss Grand International Keisha, siapa tahu. Iya, amin ya. Amin ya Keisha ya. Bisa membawa nama Kalteng dan juga nanti apalagi nanti akan ada yang di nasional juga kan? Iya. Sudah mulai ada preparation kah si Keisha? Kalau misalkan dari pihak penyelenggara pasti udah dipersiapkan kan seperti Iya. yang dibahas sama Kenzo tadi. Tapi kalau Keisha sendiri secara individualnya ada nggak sih persiapan khusus buat menghadapi pemilihan di ajang nasional nanti? Ada persiapan diri. Kayak Keisha kan masih belum terlatih public speakingnya, jadi harus dilatih lagi public Dimantapin speakingnya. lagi ya. Ya, lalu juga persiapan baju, terus perlengkapan buat di sana. Itu penting banget sih. Kalau yang make up segala macam itu bawa sendiri atau mereka sediain sih? Bawa sendiri. Bawa Oh sendiri. gitu. Iya. Justru kita bawa sendiri ya. Iya. Aku pikir disediain gitu data-data tinggal make up gitu. Tidak Tapi kita semudah nggak itu. tahu loh ntar di sana kayak gimana. Simpan semua make upnya. Waduh. Kok kayak ospek ya? Kenapa kayak main maaf. Ini pageant bukan main maaf. Nah, kalau dari Keisha persiapan mau ke nasional yang baru. Tadi kan kalau siapa tadi? Si Kenzo kayak apa itu dia bilang? Apa? Pokoknya prepare yang baru-baru yang baru dia lakuin sebelum kayak hal baru yang belum Keisha lakuin, terus pas menjadi Miss Teenager dilatih itu apa? Yang baru, yang hal baru banget. Oh, pelatihan. Waktu pelatihan. Kalau untuk pelatihan kita gabung, Mister sama Miss Teen itu gabung pelatihan. Seru ya. Iya. Satu itu. Bener-bener jadi collab ya mereka. Kira-kira ada nggak sih kayak penampilan kalian berdua di satu tempat? Jadi misalnya kayak nari bareng. Satu pasang gitu ya. Ada nggak sih? Kalau Seru sih. untuk di nasional nanti karena ini beda-beda ya, beda-beda. Kalau misternya itu beda. Kalau Keisha kan Desember, harusnya Desember. Kalau misternya tadi Antara November. iya November. Oh, aku kira ntar karena ini perwakilan provinsi, maksudnya ke nasional, pas catwalk mungkin kayak berdua gitu dari Kalimantan Tengah gitu. Mungkin kali ya bakalan ada nanti, kayaknya akan kita lebih gali lagi sama master teenagernya itu kan. Aku harap sih abis dari sini terus mereka semoga jadi ya yang akhir tahun itu. Seru Terus sih kalau misalnya ada mereka itu. bisa balik lagi ke sini dengan membawa kabar gembira. Iya, amin. Aminnya kompak ya. Amin paling serius lah pokoknya. Mewakili Kalteng loh, kekuatan doa, apalagi satu provinsi yang doain teman-teman ya. Moga-moga nanti saya terpilih ya. Mereka Aduh. ikut, saya yang terpilih. Apa ada ya? Selain doa, yang pasti kalau ada yang mau mensponsori sangat terbuka lebar ya buat teman-teman semua. Ini saya bantu loh Pak. Pokoknya diterima dengan senang hati. Kalau dari Keisha sendiri, ini kan aku lihat nih, ini Keisha udah bisa pakai heels. Ini berapa senti kalau boleh tahu? 18. Oh, buset. Tapi susah tahu pakai heels. Aku yakin teman-teman cewek nggak semua bisa pakai heels. Ah, kan? iya, Bukan saya- begitu Ibu Saya Nona. tertukar, tertampar, terguling-guling ya mendengar pernyataan itu. Kalau Keisha dari umur berapa belajar pakai heels? Dari bayi ya kalau saya nggak salah. Aduh. Waktu bayi pakai wedges sih Pak. Silakan guys ya. Dari awal modeling kelas 1 SMP. Oh, oke, saya terjun ke dunia modeling pageant itu dari kelas 1 SMP. Iya, 1 SMP. Oke. Itu Keisha akhirnya masuk ke dunia modeling yang model ke segala entertain itu dari keinginan sendiri atau dorongan dari mama? Kamu kayak ini bagus deh nak, kayak gini-gini atau gimana? Keinginan sendiri sama dorongan dari keluarga.
Oke, berarti dari dia dan support sistemnya udah klop, jadi akhirnya bisa diasah dengan baik. Tapi aku penasaran, Keisha ada nggak sih satu momen ya yang bisa dibilang momen spesial, momen dimana kayak Keisha memutuskan kayaknya aku tertarik deh sama dunia modeling, atau mungkin melihat pemilihan apa gitu tiba-tiba tertarik, wah Motivasinya cantik banget, ya motivasinya apa, ada nggak sih? Ada nih, jadi Keisha mau cerita dulu Ya silakan, boleh. waktu dan tempat kami persilakan. Waktu TK, Keisha pernah ikut modeling antar TK, antar sekolah. Oh. Itu sudah disiapin bajunya, udah cantik. Pas maju malu, jadi nangis di panggung gitu. Wah, Tipikal- ekspektasi saya dia pede loh, ternyata nangis. Oke, Mentalnya belum terbentuk Bu. iya, anak plot gimana twist sih? sekali ya, baru cerita pertama, lanjut. Terus, nah dari situ mama mulai nggak percaya nih, bisa nggak gitu kan. Terus tuh waktu itu ada nonton YouTube catwalk dan Keisha tertarik. Waktu Keisha di mall ada yang bagiin brosur tuh modeling, dan Keisha ikut baju masih beli Matahari. Teman-teman bajunya ada pada jahit sendiri, sudah pakai heels boots. Udah custom ya. Iya, Keisha masih pakai Keds, dan Keisha ikut-ikut aja tuh, menang harapan 1. Waduh, lumayan. Itu yang Ikut-ikutan aja loh posisi itu. kedua. Iya. Oke, bagus banget. Terus lanjut. Ada salah satu manajemen nawarin, Keisha mau nggak ikut gabung, dan Keisha tertarik juga. Sebut aja gara-gara nggak apa-apa mama. manajemennya. Helwi, Kak Helwi. Oke. Lalu, Yang Helwi enggak. Harun dan manajemen. Iya, oke. Terus? lalu sempat beberapa minggu itu sudah nggak ada kabar lagi kan. Jadi Keisha pindah manajemen ke Binar Modeling. Oke. Ya, Keisha belajar catwalk di situ. Tapi Keisha tahu nggak Kak, first impression mereka itu apaan? Apa tuh? Kan Keisha nih masih belum sehebat mereka gitu loh Kak. Jadi mereka tuh kayak apaan sih? Underestimate, Iya, I see. Biasa. Ternyata- Mulut-mulut nyinyir senior tuh selalu ada kayak gitu. Oke, ternyata pelatihan mental juga Iya, ya. iya, Gimana? benar. Sempat dibilang gini nih, model itu biayanya mahal loh, kayak gitu kan. Terus tuh, nah dari situ mulai Keisha tuh bilang, Keisha harus bisa buktiin gitu. Jadi Keisha sempat kenalan sama salah satu Kayanson, lalu Keisha dikenalin Kayanson sama Kak Stefan. Jadi Keisha belajar sama Kak Stefan dari awal basic sampai sekarang. Iya, karena yang paling penting itu sebenarnya basic dulu. Kalau kita basic bisa menguasai, bisa tuh kita upgrade model ini, model itu. Ternyata sedikit berat juga ya dunia permodelan. Tidak semudah yang dibayangkan. Selain maksudnya bakat kita yang catwalk di atas panggung, kita juga harus terbiasa dengan mental. Karena itu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Pasti ada. Walaupun teman kita support gitu ya, mungkin ada yang lain. Apa tadi kasusnya si Keisha juga kan begitu dia masuk ke manajemen yang baru gitu, sempat di underestimate dan lain sebagainya. Itu juga salah satu proses pembinaan mental si Keisha. Kalau misalkan orang nih ya, mungkin temperamen, ketika dia bilang apa sih manajemen model itu mahal loh gini-gini, kepancing emosinya, emang lu sapek gitu, lu juga bisa kali model gitu ya kan. Cuma si Keisha enggak. Iya, waktu itu Keisha diem aja. Iya, diem aja. Oh, diem aja. Kira- Iya, Masih baru, masa yang masih baru. Enggak, maksudnya siapa tahu dia. nangis lagi ya Bu ya, balik ke TK. Oh iya, balik ke TK. Mungkin kalau waktu itu TK yang dia masuk ke situ, gak mau lanjut dia. Itu bener banget, ketika ada seseorang yang mungkin ngekritik atau ngebully, pembalasan terbaik adalah dengan karya. Betul. Jangan dimasukkan ke hati. Dimasukkan ke hati nggak apa, tapi diproses lagi dalam sebuah karya yang baru supaya ngebungkam tuh mulut-mulut si nyinyir-nyinyir tadi. Ini lebih pesan buat teman-teman sih. Mungkin kalau kalian bilangnya itu pelatihan mental, mungkin ya kayak dari senior, kita sengaja kayak gitu biar mentalnya terbentuk. Mungkin kalau pribadinya yang ketemunya kayak Keisha, it's okay, kayak nggak apa-apa, dia malah makin kuat, makin fondasinya makin dia kuatin. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Ada yang habis kayak gitu tiba-tiba sebenarnya dia punya potensi tapi langsung patah. On down ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah kayak gitu, jangan kayak gitu lagi. Lebih baik kita kayak saling support, karena saling support itu bisa meningkatkan PD dan untungnya juga banyak. Betul. Apalagi dalam tahap pembelajaran ya, tidak semua orang bisa menerima kritik dengan baik dan benar. Contohnya kalau misalkan kata Sinono tadi, tapi untungnya si Keisha, syarat loh buat Keisha luar biasa, dia bisa menerima kritik-kritik itu jadi sebuah karya yang luar biasa. Nanti nih Keisha, kalau kita ngobrolin namanya dunia pageant, pasti perjalanan karirnya ke depan panjang kan ya. Jatuh-jatuhnya nanti juga bisa masuk ke dunia entertain, apalah itu dan lain sebagainya. Keisha tuh sebenarnya ada ini nggak sih, ada spesifik cita-cita
ke depan tuh aku kayaknya mau ngarahin ke sini nih. Kan ada orang-orang yang ngebuat dunia pageant itu sebagai batu loncatan ke dunia entertainment, misalnya let's say ke dunia presenter dan lain sebagainya. Batu loncatannya masing-masing tuh. Ada yang dari penyiar radio, ada yang dari lain sebagainya, ada yang dari dunia pageant. Kalau Kesha tuh udah ada kepikiran nggak sih? Memang mungkin terlalu dini untuk menanyakan hal yang seperti ini. Cuman nggak ada salahnya, siapa tahu Kesha punya pandangan ke depan ya gimana gitu. Cita-cita Kesha sebagai dokter. Wis. Jadi bisa dibilang pageant nih sebagai passion. Ya nggak sih? Saat ini lagi digelutin, nanti ujung-ujungnya ketika jadi dokter, siapa tahu nggak ada salahnya juga tahu dokter ketika jalan gitu kan di luar rumah sakit masih ada jiwa pageantnya nih jalan. Iya, udah berasa kental ya Mbak. Nanti viral dokternya cantik, 5 fotonya tahun 2020. Ternyata dokter ini pernah memenangkan ini Miss Teen gitu-gitu. Ntar ada 5 slide, nomor 3 paling mengejutkan. Nah, misalnya nih, misalnya nanti Kesha kan jadi dokter. Amin ya. Semoga berjodoh dan kesampaian. Itu di dunia entertainment tetap digeluti atau kayak gimana? Kesha milih sebagai dokter karena bisa berkarya di bidang modeling juga dan bisa berkarya di bidang sosial dan kemanusiaan. Justru kadang-kadang dokter itu bisa dibilang sebagai apa ya? Kerjaan yang memang benar-benar untuk masyarakat, bisa mengabdi ke negara dan juga masyarakat, tapi dia tidak meninggalkan hobi yang sedang dia geluti, maksudnya passion yang lain. Yang siapa ya? Kayak Indah Kusuma kan, itu ke dokter sebenarnya. Kalau teman-teman tahu dokter Indah Kusuma, dia juga penyanyi juga, model juga kalau nggak salah, tetap bisa. Jadi tidak membatasi gitu. Kalau dari Kesha sendiri, bakat yang Kesha paling pede, aku tuh bisa ini, itu apa? Model. Kalau acting bisa. Misalnya ini kan model nomor 1. Nah, nomor 2 nih apa nih? Acting. Oh, si acting ya. Itu nanti perlahan-lahan naik nih sama nih Stara. Bisa acting nomor 1 nih. Dia lebih cocok jadi protagonis ya. Kayaknya kalau antagonis dia terlalu lembut ya. Tapi nggak tahu nanti skill. Nanti kan skillnya akan upgrade. Aku buktiin aku bisa jadi bom baik gitu. Kenapa jadi bawang merah ya? Merah dong. Maaf ya. Untung saya benerin. Iya, aduh makasih loh, Pak. Ada letupan-letupan komedi jadinya. Ya, oke. Dari Kesha sendiri, tadi kan ada pelatihan nih. Nah, itu mengganggu nggak sih dengan pelajaran Kesha yang online sekarang? Apalagi Kesha masih ini kan di bangku SMA yang ibarat kata masih banyak gitu ya mata pelajaran. Waktu yang diambil itu pada hari Minggu malam. Weekend. Iya, weekend. Pengertiannya tidak memaksa mereka buat ngagaduhin dengan pelajaran umum. Karena pusing Bu, udahlah belajar nggak tatap muka kan, online, apalagi gara-gara jaringan. Gurunya ngomong apa, yang sampai muridnya apa. Yang kadang ngantuk nggak sih Kesha kalau misalkan belajar? Ngantuk. Pertanyaan macam apa? Jujur, bagus Kesha jujur. Salah satu yang harus kita miliki ada sifat jujur teman-teman. Karena emang paling seru tuh tatap muka cuy. Jadi kita tenaga-tenaga pendidik, tenaga-tenaga pengajar tuh bisa mawas diri loh gitu loh. Milih materi itu yang tidak membuat ngantuk teman-teman. Padahal Anda tidak berpikir salah nanya kan. Itu adalah sebuah intermezzo. Maksudnya jadi teman-teman tenaga pendidik, tenaga pengajar, gimana caranya supaya tidak ngantuk nih? Kasihan nih orang-orang. Entah dikasih game atau dikasih giveaway, iko-ikoyan gitu ya selama pembelajaran kan siapa tahu jadi semangat ininya. Harus ada terobosan baru nih buat para guru Indonesia. Saya lagi menyelamatkan kamu loh Kesha. Nah, dari Kesha sendiri pelajaran yang paling kamu suka apa sih? Paling suka bahasa Inggris. Bahasa Seru Inggris sih ya? bahasa Inggris, bagus. BTW yang di sebelah itu ini. Sebuah informasi. Kan siapa tahu ada peluang nih Pak. Apa itu? Kak bisa jadi tutor saya. Aduh. Ini saya lagi bantu cuan Pak. Tapi Kesha, untuk persiapan pemilihan nasional nih ke depan, tadi kan saya udah bilang persiapan dari diri pribadi, maintain skill yang ada, terus upgrade lagi skill yang Kesha rasa masih kurang, kayak contohnya public speaking. Kalau misalkan yang berhubungan dengan bakat, unjuk bakat dan sebagainya, tari itu Kesha sejak saat ini sudah mulai latihan nggak sih, nari-nari gitu? Iya, sudah mulai latihan. Sudah mulai latihan? Iya. Di Sanggar? Di Sanggar. Nari, kalau boleh tahu nari tradisional apa modern? Tradisional. Sanggar mana Kesha? Tanjung Nyaho. Tanjung Nyaho. Iya. Oh, sih. Kalau boleh tahu yang apa tuh? Tari Mandau. Mandau. Oh, Mandau. Emang itu paling ikonik ya. Kebanyakan kita pasti
bangga banget bawain mandau, apalagi kemarin yang Ririn aku lihat kan pas dia nari bawa mandau di sini, gila keren banget. Keren banget ya. Itu salah satu kebanggaan kita tuh. Jadi kalau misalkan nanti Keisha udah bener-bener nari bawa itu tuh kayak ada rasa kebanggaan yang beda gitu nggak sih? Wah nih perwakilan dari Kalimantan. Iya betul. Oh, tadi kan Keisha bilang kita ada persiapan baju gitu kan, nanti buat nasional. Itu udah dikasih tahu nggak sih berapa baju yang harus disiapkan? Ada 4 lebih. 4 lebih? Iya. Banyak. Berarti lama ya ininya, maksudnya jangka lombanya, maksudnya bisa seminggu 2 minggu gitu pas di sana. Dan ada penilaian ini juga kali ya, penilaian busana dan sebagainya kali ya. Nanti kayaknya yang teknis-teknis itu kita bahas dengan master teenager kali ya. Iya, master teenager. Penasaran juga kita masalah teknis-teknis yang kayak gitu-gitu. Apalagi nih, ada yang kamu kepo nggak? Aku masih kepo soal pelatihan. Pelatihannya tuh ini kan sudah ongoing ya, berjalan ya. Dimulai dari bulan berapa itu Keisha? Karena mistinnya ini masih belum semua masuk, jadi kalau Keisha kalau ada mistinnya masuk sudah mulai pelatihan. Oh, I see. Berarti akan dikumpulkan lagi nih kandidat-kandidat mistin yang lain, terus digodok lagi, dikasih pembekalan lagi, baru nanti dipersiapkan lagi ke nasional gitu ya. Bener-bener prepare-nya kuat banget ya. Preparation dalam. Iya, karena ini kan malu kan udah nyampe ke Jakarta bukan sih? Jakarta ya? Surabaya. Oh, Surabaya. Kalau jauh-jauh udah nyampe Surabaya, kita nggak tahu ntar ada antigen segala macam, pokoknya prepare a lot gitu ya. Tapi nggak ada bekalnya kan rugi ya. Kita jangan sampai kayak gitu, buktiin kalau Kalteng bisa ya. Kita juga harus dukung teman-teman. Nanti Keisha kalau misalkan ada polling gitu nggak sih? Polling SMS dan sebagainya, polling likes atau lain-lain. Like. Oh, like Iya, ada pakai ya? like. Like-nya di Instagram pribadi Di Instagram officialnya Miss Teenager Indonesia. Silahkan dikasih tahu mungkin caranya mendukung Keisha nanti kalau misalkan ada cara voting dan Kenzo juga nih berlaku yang sama juga dengan Kenzo ya tentunya ya. Iya. Silakan Keisha. Mohon dukungan seluruh warga Kalimantan Tengah. Saya Keisha, Miss Teenager Indonesia dari Kalimantan Tengah, dan Kenzo, Mr. Teen Indonesia dari Kalimantan Tengah akan mengikuti audisi di bulan Desember. Jadi mohon dukungan buat semua untuk like di official akun Miss Teenager Indonesia dan Mr. Teen Indonesia. Ada official account-nya ya di situ. Iya, di sana. Jadi buat teman-teman jangan cuman aku dukung kamu menang, tapi buktiin ya, buktiin pakai like nih. Like nanti di like. Nanti katanya si Nonok juga mau nge-like ya deh buat akun-akun bodong gitu, buat nge-like gitu. Kok nge-like akun bodong sih, Pak, kurang kerjaan. Kayaknya saya nganggur ya, emang kelihatannya nganggur ya, nge-like akun bodong. Makasih loh atas klaimnya, kaget saya. Oke, buat teman-teman, mungkin sebelum kita selesai dengan Keisha ada ngasih pesan buat teman-teman yang masih muda yang pengen nunjukin bakat atau segala macam gitu. Buat teman-teman di luar sana, tetap berkarya dan tetap semangat, bekerja keras untuk lebih baik dan bekerjalah lebih keras untuk menjadi yang terbaik. Wih, dalam banget tuh. Bekerjalah lebih keras untuk menjadi yang terbaik. Keisha, 17 Agustus. Iya, pas lagi momentumnya ya, 17 Agustus, mantep. Oke, kita bakal berbincang-bincang lagi nanti dengan masternya. Jangan kemana-mana buat teman-teman. Terima kasih, Kita Keisha. bakal balik lagi setelah jadi paruh hari ini. Balik lagi kita di TikTok. Dan tiba-tiba dan inovatif, berubah lagi Iya, teman-teman. baik. Selamat datang di Dangdut Academy. Kan 5 orang ya keras. Ikut saya. Beda program. Siapa sih itu namanya? Siapa sih, lupa? Beda program, Kriwil kan sih. Iya. Ya beda program. Beda program, beda stasiun TV lagi, Bu. Beda program. Asalkan nggak kesebut nggak apa-apa. Nah, kita udah datengin masternya tadi dari Jakarta langsung ke sini ya. Aduh. I just landed actually. Masternya master chef lagi ya. Bukan ya? Sebut aja sebut merek, Pak. Nah, sekarang Di kita TV apa sih? langsung menanyakan tentang program Mr. Oke. Miss Teenager 2021. Iya. Nah, kalau boleh tahu, Aji udah berkecimpung dengan Miss dan Mister ini dari tahun berapa?
Kalau untuk yang kategori teenager sempat ke postpone sih 2015 kita sempat pegang yang DIY dan Jawa Tengah karena emang aku dulu domisilinya di sana. Tapi untuk yang Miss Teenager memang baru tahun ini. Dan untuk yang spesifik di Katong memang juga baru tahun ini karena memang baru move kembali lagi kan ke tanah Bali. tercinta. Tanah Ulu Itah. Tapi kalau kedekatan secara personal dengan organisasinya sudah cukup lama sejak penyelenggaraan Mister Indonesia 2015 kalau nggak salah kita sudah berpartisipasi mengirimkan talent. Udah nggak asing lah ya. Udah nggak asing ya. Tapi untuk yang kategori teen dan teenager baru tahun ini. Nah, aku punya pertanyaan nih. Kan yang ini pertanyaannya kayaknya nggak mungkin aku tanyain ke mereka. Kan mereka tadi kan pelatihan kayak pengembangan bakat, persiapan. Kalau dari kalian sendiri sebenarnya kalian tuh tipe yang mengembangkan bakat yang ada. Maksudnya mereka udah punya bakat nari, terus dikembangkan lebih gede lagi, atau kalian itu fokus lebih ke misalnya nih si A kurangnya ini, jadi yang di-upgrade yang ini dulu daripada bakatnya. Ini bocoran sedikit ya, nggak banyak bocorannya. Kita punya strategi untuk Kenzo dan juga Keisha. Ada self character building ya juga yang kita angkat, benar kata Mbak tadi. Memang ada bagian yang kita pertajam, ada bagian yang kita agak tekan dulu, mengingat situasi dan juga balik ke kemampuan dari personality-nya. Betul. Kalau misalkan K kuatnya di sini ya kita tetap pertajam, tapi mungkin kita tekan sedikit, kita angkat di bagian yang lain. Kita tetap ada strateginya untuk itu. Dan untuk bulan ini memang kita fokuskan untuk latihan public speaking, makanya kita lebih banyak media visit, kemudian interview, sehingga mereka bisa lebih banyak bereksplorasi. Iya, sebenarnya talk show kayak gini juga tuh ngebangkit banget loh, ngebangunkan banget semangat mereka untuk supaya nalarnya jalan sih. Iya, betul. Dan ini lebih challenging tau, Betul. karena Apalagi akhirnya yang mereka live sendiri-sendiri kan. Soalnya kalau yang kemarin-kemarin mungkin kalian aku yang dedekan di situ. Di pojok. Dedekan ya? Oh, sorry, kok di pojok? Aku kan baru landing tadi. Aduh, agak tidak sinkron ya pernyataannya. Gimana sih? Karena kalau kemarin-kemarin kita lihat interview mereka kan melibatkan kamu juga nih Ji, Betul. maksudnya bertiga, jadi kamu ngebond, Masih dibantu lah. Aku ngebonding banget. ngebonding banget. Tapi kalau tadi kan mereka mau nggak mau nih sendirian di sini, akhirnya ngobrol dan ternyata progres dari public speaking berjalan lancar. Dan aku juga ya aku sangat bersyukur karena memang secara karakter keduanya juga cukup kuat di situ, maksudnya di public speaking juga cukup kuat, ya tinggal diarahkan ke topik-topiknya yang tepat aja. Tapi to be honest untuk usia 15 tahun ya, apalagi si Keisha. Yes. Too far. It's very good. Maksudnya untuk usia 15 tahun dia udah bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan yang seusianya dia mungkin tidak terpikir untuk menjawab hal-hal yang seperti itu. Ya tetap ada gimmicknya, tetap ada polosnya, ada lucunya. Tapi ya aku sih dan kami segenap tim ya berusaha ya membimbing sebaik mungkin supaya mereka tetap jadi natural, nggak robotik banget. Tapi ya tetap jadi the best version of their self gitu. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu yang gimana-gimana gitu. Betul. Nah, kalau public speakingnya itu sendiri yang diajarkan itu public speaking Indonesia atau Inggris juga di ini nih, ditajemin juga? Keduanya karena juga. Ini kan pageant ya, public speaking untuk kayak teman-teman yang broadcasting dan media penyiaran pasti beda dong dengan public speaking yang pageant. Berbeda sekali. Yang kita ajarkan adalah public speaking untuk pageant. Jadi ya itu yang kita ajarkan. Body language juga pasti dipakai banget semuanya, semua iya. aspek. Kalau kita, hai semuanya, nama aku Nono, ini topan gitu. Kalau ini kan nama saya, waduh. Kita dadanya tuh sesuka-suka kita. Kalau mereka dadanya juga ada bumbu mannernya aja sih, ada bumbu manner. Ini emang gak pada manner. Sinonov ya. Oh, kamu gitu Pak? Ini agak bunuh-bunuhan karakter gitu. Itu emang ciri khas kita. Ya, seperti itu. Lanjutkan. Jadi yang bertahan di TikTok ini adalah orang yang kuat mental ya. Iya, nggak cuma Miss dan Miss Teenager yang kuat mental, penyiar di sini juga harus kuat. Tapi ngomongin soal mental ya tadi, karena kita udah ngebahas mental ya. Maksudnya ketika pelatihan tuh ya, ketika pelatihan itu pasti kan ada yang namanya pengembangan mental dan karakter. Misalkan ada yang dibentak dan sebagainya, dibentak pasti dibentak kan ya. Dengan tujuan bukan berarti mengecilkan kepercayaan diri si individu itu tadi, tapi untuk ngebangun gimana caranya mereka menyikapi, tidak kaget bentakan itu. Kayak contohnya kasusnya si Keisha tadi kan sempat di underestimate dan sebagainya, dan itu surprisingly dia santuy loh, dia ngebalasnya dengan ini loh, dengan
Bisa lah Bisa, ngebuktiin. But to be honest, aku sangat bersyukur dengan organisasi dari Miss Teenager, baik juga Miss Teen, Mr. Teen maksudnya, dan juga ada Platinum Skill, bahwa mereka adalah orang-orang yang Profesional sangat di bidangnya, profesional dan yes. lembut. Jadi aku memantau terus perkembangan pelajaran mereka, dan mungkin sejalan juga dengan karakter kami bahwa puji Tuhannya nggak ada sih yang terlalu tough banget, terlalu tough juga nggak, karena memang masa-masa teenager atau teen ini kan masa-masa mereka berkembang dan Belum berekspresi saatnya. dan berkreasi ya. Nggak saatnya harus ditekan kayak militer gitu, enggak. Jadi aku sangat bersyukur bahwa The Platinum Skill dan juga yayasan dari Miss Teenager dan juga Mr. Teen, mereka sangat profesional. Oke. Berarti lebih kayak dikasih pengertian gitu ya. Betul. Yes. Ketika Karena memang mereka kan public figure, mereka udah punya bordernya Iya. sendiri sebenarnya. kayak yang misalnya nanti ketika kalian di sana ketemu karakter kayak gini, ini yang kalian sikapin itu diajarin sih. Bisa diajarin, ada. Karena kan Ada self karakter. karena nasional kan banyak banget nih, dan kita mungkin ya yang paling terkenal kan orang Medan yang keras banget, terus orang Bandung yang lembut banget, nggak lembut sih maksudnya tuh Kita kayak bicara logat ya gitu. misalnya ya misalnya karakter. Nah itu diajarin nggak sih di yang pelatihan ini? Diajarin. Diajarin. Kita sebutnya self character building. Self character building. Diajarin. Misalnya aku nanya nih, kalau dari kamu nih ngelihat karakter si Kenzo dan Keisha, masing-masing tuh punya kekuatan karakter di mana sih? Background sih kalau aku bilang. Backgroundnya tuh sangat mencolok banget. Kalau Kens kan tadi ketika kalian interview dia di awal, dia sudah bilang bahwa dia lahir di keluarga seni. Backgroundnya dari Yes, seniman. yes. Itu udah kuat banget menurut aku, dan itu udah jadi branding yang bagus untuk kompetisi, karena memang like you know, ini kan ambasador. Orang carinya adalah sosok yang punya Betul, background. betul. Kenzo udah dapet, dan dia juga tough bull banget. Kemudian kalau Keisha physically-nya udah Ya teman-teman mumpuni tahu sekali lah, ya. teman-teman tahu, Ya, teman-teman itu bisa udah nilai kekuatan sendiri. banget buat aku. Kita nggak ngejudge kontestan lain, tapi di Ini di kekuatan kategori karakternya pageant dia. karakternya memang kuat sekali, dan dia backgroundnya entertainment, sangat relevan sekali dengan visi misi dari Miss Teenager itu sendiri, dan aku rasa keduanya kalau disatukan udah ngeblend banget ya. Mudah-mudahan organisasi dari Miss Teenager dan juga Mr. Teen bisa sependapat dengan kita semua ya. Jadi Diarahkan kawin di gelar sini, ya, kawin sini. gelar. Kawin gelar. Kita butuh banget Kalimantan Kalteng lagi. Wah, itu Ya, kan kawin gelar kan Mr. Teen-nya dari Kalteng, Miss Teen-nya dari Kalteng. Why not? Makanya kita carinya background-nya dulu. betul. Karena historical background itu menjadi emang tameng yang kuat sih. Betul. Kayak misalnya cerita aku tuh emang Itu kayak sesuatu yang tidak bisa dibentuk secara instan. Itu tidak bisa Bawaan, betul. namanya Kalau- juga history ya. Iya, betul. Kalau fisik mungkin ya kita masih dengan era yang teknologi dan banyak hal kayak gini kan, terutama kalau kita punya power yang kuat secara finansial, kita bisa merubah apapun. Yes. Tapi kalau background kita nggak Attitude. bisa tiba-tiba merem terus melek berubah, nggak bisa. Nggak bisa. Itu perjalanannya panjang, dan aku bersyukur wakil Kalteng untuk Miss Teenager dan juga Mr. Teen secara background keduanya sudah sangat kuat di bidangnya masing-masing. Tapi maksud aku dengan adanya pembentukan karakter dan bisa dibilang ya teman-teman yang masih di usia belasan tahun itu masih mudah untuk dibentuk karakternya, dalam artian mereka Masih jadi punya sendiri. backgroundnya masing-masing, kita poles sedikit, kamu seharusnya berkarakter seperti ini nih. Attitude-nya kita jaga dari kecil tuh masih lebih mudah ketimbang yang mungkin sudah let's say udah 20-an ke atas. Itu biasanya kan dia sudah punya prinsip kehidupan yang sendiri tuh, dia nggak mau ngikutin apa kata orang, dia punya prinsip sendiri. Nah kalau misalnya masih remaja ini masih waktu yang tepat untuk memberikan hal-hal yang baik, kita bibitin hal-hal yang baik. Dan aku rasa baik. inilah kenapa alasannya Mas Edin Yes. membentuk kompetisi ini. Betul. Supaya Indonesia aku pikir butuh sosok-sosok baru, dan mungkin melalui ajang inilah nanti ke depannya sosok-sosok baru itu akan muncul. Jadi kan berkaitan dengan prinsip tadi, kalau udah kayak kita kan kita udah punya prinsip masing-masing nih, kita passionnya kemana dan segala macam. Kalau masih muda, masih teen, youthful, mereka masih mudah dibentuk. Dan aku rasa mungkin visi misi mereka secara tidak langsung yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Dan Iya. juga aku tuh ini loh, maksudnya bisa dibilang gatel ya, maksudnya orang-orang yang Garut loh, Iya, umurnya bagus deh bapak. bagus. mantan penyiar Oh gimana? iya, oke. Bukan kaleng-kaleng, Besok aku ada jatuh, telepon kakak juga bisa masuk. udah mulai. Ya kebetulan aku hari Jumat
nggak bisa ya. Tapi anyway, balik lagi. Jadi lupa lah. Oh ya, balik lagi yang tadi. Kalau misalkan dibilang aku tuh sering bisa dibilang ikut emosi juga loh. Maksudnya yang berkembang di masyarakat itu modeling, pageant itu cuman main tampang, physically playing. Enggak sebenarnya. Ini nih sebenarnya kontes-kontes yang seperti ini nih kita bisa up lagi, kita bisa gaungkan lagi. Kenapa mereka bisa bilang nge-play victim kayak gitu? Yes. Karena mereka nggak pernah ada di situ. Yes. Kalau kalian atau teman-teman udah ngejalanin secara langsung akan tahu proses pageant itu nggak cuma modal sesimpel tampang. itu, nggak bisa. No. Butuh support system yang tidak hanya secara finansial betul memadai, tapi juga secara mental, secara Intelijensi. emosional, secara psikologis juga harus Nah memadai. itu psikologis yang paling penting. Karena pageant ini kalau aku boleh bilang effortful banget. betul Kalau dilihat dari visi misinya tadi, aku tuh berharap banget kayak yang ajang ini tuh benar-benar tersebar luar ke masyarakat. Amin, Jadi amin. kayak segala info dan gaungnya terdengar lah ya. Iya benar, kayak yang Miss dan Misternya ini masyarakat tahu, terus karakternya tahu, dan itu bisa dijadikan contoh. Betul. Aku tidak menyalahkan, mungkin emang ketertarikan masyarakat kita masih ke yang dalam tanda kutip receh ya. Interestnya tidak ke sana arahnya. Dan aku harap dengan ini kita udah mulai terarah nih. Kalau yang sebenarnya yang harus viral atau yang terkenal itu yang kayak gini loh. Iya, yang punya impact, yang harus jadi panutan kita tuh kayak Betul. gini loh. And you know what? Keisha dan Kenzo adalah perwakilan culture pertama untuk ajang ini. Luar Jadi biasa. baik dari Mr. Team dan juga dari Miss Teenagernya. Jadi aku harap mereka berdua ini kan ujung tombaknya untuk remaja Kalteng supaya kedepannya nggak kemudian berlomba-lomba pengen jadi yang terbaik dibandingkan teman-teman, tapi bagaimana mereka memaksimalkan potensi yang mereka punya. Kalau Keisha sama Kenzo udah punya bidang budaya dan entertainment. Next kita akan melihat wajah-wajah baru yang punya backgroundnya yang beda-beda mungkin lagi. pendidikan, akademik atau apa kayak gitu. Iya, makanya aku harap banget ajang ini tuh makin banyak gitu yang tahu. Amin, makanya kita juga mohon doanya supaya didukung penuh Keisha double K kita ya, Keisha double dan K. Kenzo, supaya nanti mereka juga baik bisa merepresentasikan culture dengan baik dan juga bisa jadi contoh yang baik lah. Itu juga tentunya di tugas kita bersama teman-teman Betul. supaya ngegaungin lagi nih dunia pageant ini sebenarnya kayak gini loh, tidak cuma yang teman-teman masyarakat luar sana mengira dan sebagainya. Harapannya juga si Keisha sama si Kenzo ini jadi ujung tombak. Ya mungkin di usia seperti inilah waktu yang tepat untuk mereka ngebantu juga setidaknya bersuara. Kalau dunia pageant itu gini loh, nih aku nih jebolan dari Mr. and Miss Teen 2021 bukan kaleng-kaleng, bukan hanya sekedar nampang doang, tapi intelijensiku boleh diadu. Dan gitu juga sih. akan jadi catatan sejarah hidup mereka juga. Iya dong. Iya, di CV juga tuh. Cu, kakekmu dulu Mister. Agak kaget saya kenapa dia, saya kira mesoh loh. Iya betul kan pasti gitu nanti dipajang Iya, pokoknya di figura di laminating gede banget taruh pajang. Malah jujur gak, aku kaget beneran. Apa yang Tiba-tiba, surprise nih? ya, Kaget, literally kaget ya. ini orang Agak absurd Iya, ya. absurd Ternyata sekali. pendampingnya. Tadi kan kita udah ngomongin tentang si ajang ini, kita udah obrolin tentang kegiatan Keisha dan juga Kenzo. Nah, Anda sendiri nih, sibuknya apa? Saya mau sibuknya tahu. mendampingi mereka kemanapun mereka pergi lah. Saya tidak mau. Saya kan babonnya emak. Saya Yang nggak penting mau, mereka saya nggak berdua. mau kesimpulan yang singkat, saya mau terperinci. Oh gitu. Ya kan kita sebagai regional director nggak cuma saya, ada banyak tim di belakang Oke. tim K2. Kita sebutnya tim K2, tim K2. Bagus tuh jadi kampanye tuh. Oh ya, coblos kan ya. Coblos sekali. Jadi ada banyak orang-orang yang terlibat, salah satunya saya, dan kita semua memfasilitasi baik Keisha dan Kenzo sesuai dengan porsinya mereka masing-masing di ajang yang akan mereka ikuti, dan kedepannya tidak hanya tahun ini saja kita bisa berpartisipasi, tapi tahun-tahun selanjutnya. Gitu. Yang saya tahu Anda kan seorang desainer juga. Mhm. Apakah Anda menjadi sponsor bagi mereka? Kalau Keisha ada special requestnya ke saya sudah siapkan. Nanti juga saya akan buatkan untuk berdua, meskipun ajangnya berbeda dan juga timingnya juga berbeda. Tapi kan belum final nih. Tiba-tiba Mas Eden bilang dijadikan satu, seru kan sih kalau Kalteng. Iya sih, kebayang sih, maksudnya langsung Ada dong pasti. pasang gitu kan. jadi Udah kapal. dimulai dari sekarang. Sudah dong ada.
Nantilah kita bocorkan. Aduh, semakin gak Trivia. sabar ya. Pokoknya teman-teman yang di rumah sama-sama kita dukung supaya dunia pageant di Kalimantan Tengah khususnya bisa naik lagi tuh senaik-naiknya dan orang-orang juga tahu. Ya, ini kan momen kemerdekaan. Jadi Betul. mereka adalah simbol negara, simbol negara. Simbol provinsi ya. Amin, simbol negara abis itu. maksudnya ya. Semangat berdoanya gini-gini lo kayak nonton bola. Ya, dukung kami. Enggak, tapi maksudnya adalah mereka ini kan kita nggak tahu in the future ya. Kalau Kesha tadi bilang jadi dokter, siapa tahu jadi dokter yang terjun ke politik kemudian mengubah Indonesia. Tahu Wah, jadi kita nggak tahu. dokter kecantikan. Ya, siapa tahu kita nggak tahu. Nggak jauh-jauh dari Kenzo dunia pageant. jadi budayawan, jadi anggota DPRD kita juga nggak tahu. Maksudnya adalah mereka ini adalah ujung tombak Kalimantan Tengah. Jadi kita kurang harap mereka didukung penuh. Amin. Tapi terakhir nih bro, untuk Aku membangun ini loh, membangun acara actingmu loh. Nih terakhir bro, untuk teman-teman yang di rumah, adik-adik yang masih teenagers lah ya, Yap. itu kan tadi memang masalahnya, ini yang terakhir ya, silahkan nanti dikasih wejangan untuk adik-adik kita di rumah. Masalah utamanya adalah insecurity di dalam diri mereka. Kira-kira mungkin apa yang bisa ngebantu tips-tips dari seorang master dalam Master dunia siapa? pageant? Master Deddy Kobuser. Kurang Silakan. gede bener. Ya, tahu nggak adik-adik gue juga teman-teman pemirsa Jurnal TV dan TikTok. Iya kak. Iya. Serius nih. Aku biar agak Tidak berguna perlu lagi. juga dong. Jadi maksudnya adalah kenapa sih kadang teman-teman atau adik-adik semua timbul rasa insecure, nggak percaya diri karena teman-teman nggak bersyukur, adik-adik nggak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Tahu nggak rasa percaya diri itu timbul dari rasa bersyukur. Jadi kalau teman-teman adik-adikku semua mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih, lalu dimaksimalkan, dipoles, dipahat, dipermak dan dilain-lain kan akan timbul rasa yang kita bisa bilang percaya diri, kemudian sinar berbintang dan lain-lain. Jadi Aura. awalnya adalah teman-teman atau adik-adik semua harus bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Memang setiap kita nggak akan punya keistimewaan yang sama, dan itulah gunanya Tuhan menciptakan banyak manusia dengan adanya banyak perbedaan, kemudian jadikan satu supaya kamu jadi lebih istimewa. Itu dia. Stefan Teguh. 2021. Iya. Thank you loh. Aku juga punya harapan buat mereka. Apa? Kalau mereka pergi dengan slogan double K, Ya. aku berharap mereka balik dengan slogan double W. Double winner. Oh, Bagus. Ya, baiklah. Dari Duta Bahasa, Duta Lara. Terima kasih atas Terima waktunya. kasih. Kami yang terima kasih, by the way, ini serius, kami terima kasih sudah diterima dan juga ya no hard feeling ya. Kita baik-baik saja kan. Aku kayaknya hard feeling. No hard feeling. Kita terima kasih banyak sekali. Jadi ini kesempatan yang bagus buat kami dan tim dan juga buat adik-adik kita semua untuk belajar supaya mereka nanti bisa performanya bisa bagus nanti di. Amin. Terima kasih banyak. Amin paling serius. Oke. Beribu-ribu kali amin. Sebenarnya banyak banget ya yang pengen kita bahas, tapi karena waktunya udah di penghujung acara, Yes. jadi dengan berat hati kita mau closing dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya. Amin. Dengan berita-berita yang sangat menyenangkan. Amin. Perkembangan mereka nanti yang selanjutnya mau kita kulik lagi itu kira. Amin. Siap. Katanya kita mau adain special episode. Oh. Betul. Kalau Mas Ini kamera di bawah, ini semua di bawah. Jatuh ke depan gue. Anda punya dendam apa sama saya? Ini tanggung jawab saya loh. Produser. Baiklah. Baik, terima kasih pemirsa di rumah di mana pun berada. Terima kasih yang sudah menyaksikan TikTok ya. Mari sama-sama kita dukung dunia pageant supaya kembali tumbuh dan berkembang lagi, dan kita dukung juga Mister dan juga Miss Teenager di perwakilan Kalimantan Tengah, nanti mewakili Kalimantan Tengah di ajang nasional. Betul. Dan harapannya nanti akhir tahun benar-benar bisa diselenggarakan Amin, ya. amin. Dan semoga PPKM cepat berlalu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan. Akhirnya dari Taufan pamit undur diri. Dan Novida Lesnor juga undur diri serta Ya, saya Stefan Rajo undur diri. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami undur diri. Jurnal TV, One City, One One TV. TV. Bye bye.